Mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Wah ini Mbak Risma lagi nyoteng apa ya? Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Nah di sini pastinya yang bergabung pasti banyak yang alumni atau yang sudah tergabung di grup WA ya. Yang belum tergabung di grup WA kelas catering, silakan segera merapat Bapak Ibu, amankan seatnya. Karena apa? Kelas ini ramai banget, peminatnya banyak banget Bapak Ibu. Saya sudah close untuk yang batch 1. Gitu ya. Saya sudah close untuk yang batch 1. Jadi ini saya akan buka batch 2. Dilaksanakan tanggal 9, 10, 11. Nah, itu Bu Reva Amela Melodita. Belum Kak? Ayo Bu segera gabung, karena kalau gabung kita invite di grup WA. Nah di situ nanti setiap kita live IG seperti ini, resepnya kita share di grup WA gitu ya. Oke. Nah di sini ada apa ini? Bahan-bahannya sudah ditimbang sama teman-teman. Jadi malam ini kita akan praktekkan step by step membuat pisang molen dan pastel frozen. Wah ini banyak sekali pertanyaan. Apakah kulitnya ini bisa di frozen? Kalau kulit ini tidak bisa di frozen atau tidak bisa disimpan beku ya. Jadi kalau kulit aja seperti ini yang sudah jadi, ini tidak bisa dibekukan Bapak Ibu. Kalaupun dibekukan cukup di dalam kulkas saja, kulkas dalam jangka 1 hari aja. Kalau dibekukan dia nanti lengket, kemudian semakin lembek hasilnya ya. Jadi kalau dibekukan, kalau sudah menjadi produk, oke ya. Nah di sini Mbak Iis sudah membuat kulitnya, nanti saya jelaskan step by step membuat kulitnya. Mbak Iis sekarang membuat isian pastel dulu ya Mbak Iis ya. Jadi kita membuat pastel murah Bapak Ibu. Kenapa kita bilang pastel murah? Namanya aja, judulnya, kelasnya adalah catering rumahan murah, no ribet, no mengandalkan tukang masak yang pintar atau yang jago masak. Nah, di sini Mbak Iis menggunakan bumbu pasta ya. Boleh bumbu pastanya sendiri, resep Bapak Ibu semuanya. Ini kita namakan murah karena isiannya nggak terlalu banyak ya. Ini wortelnya boleh dipotong dadu juga nggak apa-apa. Nah ini kita tinggal masak saja. Kemudian ayam. Nah ini kenapa dinamakan murah? Biar volumenya volume isiannya ini banyak, maka kita tambahkan soun. Jadi sounnya agak banyakan gitu ya. Nah ini yang masak ini jago bikin pastel Bapak Ibu. Mbak Iis itu jago mencubit-cubit. Jadi ini latihan mencubit ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang jago mencubit pasti bisa bikin pastel. Gak usah nyubit anaknya ya Bu. Nggak usah nyubit anaknya. Jadi kalau gemes sama anaknya bikin pastel aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini buat nambah volume aja ya Bapak Ibu ya. Kalau pengen lebih murah lagi, itu bisa ditambahkan jamur tiram. Jadi jamur tiram itu kita kukus dulu kurang lebih 10 menit. Setelah itu kita peras dan dicaca-caca seperti ayam. Jadi karena teksturnya jamur tiram itu kan kayak ayam kalau sudah dikukus. Nah, begini aja ya. Untuk pengisiannya nunggu ini dingin ya. Ini salah satu faktor yang membuat hasil pastel kita ini cukup awet ketika nanti sudah disajikan. Jadi nunggu dingin dulu, baru kita cetak. Oke, jadi sounnya sudah direndam dengan air panas dulu ya, air mendidih dulu ya. Kurang lebih sekitar 2 menitan. Baru kemudian kita tiriskan, kita potong-potong. Ayamnya tadi juga sudah direbus. Ayamnya sudah direbus ya, tinggal kita cacah ya. Oke.
Ini ayamnya kok warna merah. Ini teman-teman pakai ayam char siu gaya ya. Ayam char siu yang pas ramen kemarin. Nah, nggak apa-apa Bu, nggak harus ayam char siu gini. Teman-teman menggunakan sisa bahan yang ada. Bapak Ibu kalau deketan rumahnya enak ya sama kita ya, pada saat praktek gini kayak kelas offline, online tapi datang gitu, bisa incipin kita. Boleh dua-duanya. Salah satu mesti pakai bihun atau soun juga boleh. Ini pakai bihun ya, sorry. Ya ini bihun tadi. Bihun boleh, soun boleh. Nah, sekarang kita ke apa ini kulit. Ya, oke, biar Mbak Iis menipiskan dulu ini karena suaranya berisik ya. Nanti saya jelaskan. Oke, ini Mbak Iis tinggal menipiskan saja. Ayo. Nah, jadi Bapak Ibu untuk membuat kulit pastel ini, hari ini kita bikin pastel sama molen ya. Kulitnya jadi satu. Nah, jadi caranya terigu, gula, sama margarin, sama air kita aduk aja semuanya jadi satu. Gitu ya. Kita uleni, kita aduk pakai tangan. Terigu, gula, margarin sama air kita aduk pakai tangan. Kemudian sampai kalis, kemudian baru ditipiskan di alatnya. Nah, ini yang untuk molen. Mbak Risma tolong dideketin lagi biar jelas. Mbak Iis jangan cepet-cepet dong kalau memelintirnya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kita pilih snacknya ini adalah pastel sama molen. Jadi Bapak Ibu harus pintar atau cerdas memilih snacknya agar kita tidak banyak pekerjaan. Contoh, oh iya saya pilih snack ini karena satu pengerjaan. Jadi kulitnya jadi satu. Nah, nanti bikin paketan, isiannya ada molen sama pastel. Tinggal membedakan isinya tapi kulitnya sama. Teknologinya di sini adalah bukan kulitnya yang kita simpan beku. Kenapa? Karena kulitnya ini Bapak Ibu teksturnya adalah kalis. Boleh di zoom lagi Mbak Iis, boleh ditunjukkan kalisnya kayak gimana, dilengket-lengketin gitu ke tangan Mbak Iis. Nah, agak molor gitu ya kalis ya. Nah, jadi dia agak lembek basah kalis ya. Ini elastis betul. Ini kalau kita simpan beku nanti dia lengket satu sama lain. Nah, ini contoh ya Mbak Iis sudah membuat ini ditumpuk-tumpuk. Kalaupun ini seumpama dikasih tepung agar tidak lengket satu sama lain, tetap nggak bisa Bapak Ibu. Dia kalau kena suhu dingin, dia akan jadi lebih lembek sehingga nanti pada saat proses kita untuk mencetaknya tidak bisa maksimal hasilnya gitu ya, dan nggak crispy pada saat digoreng. Jadi tekniknya apa di sini? Tekniknya adalah kita cetak dulu ya, kemudian kita goreng 3/4 mateng baru kita bekukan. Nah, di grup sudah ada yang tanya Mbak Risma, sistem IQF, nah, individual quick frozen adalah salah satu metode cara penyimpanan yang efisien gitu ya. Jadi cara membekukan penyimpanan dengan beku dengan efisien. Jadi ini kita goreng 3/4 mateng, kemudian nanti kita tata satu persatu di atas nampan ataupun loyang, baru kemudian kita kemas. Nah, Bapak Ibu bisa stok, makanya dari awal sudah pandai-pandai membuat macam-macam menu snack yang akan dijadikan menu cateringnya. Jadi Bapak Ibu ketika menyampaikan ada menu ini, ketika ada orderan tinggal mengeluarkan, tinggal reheat saja
Bapak Ibu nggak perlu setiap hari lembur ketika ada orderan molen. Bendino ya Bapak Ibu, bendino, halah keluar Jawa nih. Setiap hari ya Bapak Ibu ya, setiap hari membuat kulit dulu, setiap hari harus ngelilit seperti ini ya Mbak Is ya. Jadi kita meluangkan waktu 1-2 hari mungkin ya, karena banyak sekali menunya. Kita bikin stok seperti ini. Nah, nanti kita goreng 3/4 matang, baru kita bekukan. Oke, seret. Jadi tipisnya kayak gini nih Mbak Isma. Oke, Mbak Risma, ini nanti hasil videonya bisa di save sendiri nggak sih kita? Nggak, kadang ada orang ibu-ibu ada yang nggak punya IG gitu. Nanti bisa di save ya Mbak Risma ya. Minta tolong itu kirim ke itu ya. Oke ya. Nah ini Mbak Is menyelesaikan untuk molennya. Untuk ukuran pisangnya boleh disesuaikan Bapak Ibu. Mau kecil-kecil mini seperti ini atau agak panjang nggak apa-apa. Ya disesuaikan aja. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah teknik pengemasan atau penyimpanannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk kulit tidak bisa disimpan beku. Kalaupun di kulkas bisa, tapi waktunya cukup 1 hari aja. Tapi agak ribet juga ya Bapak Ibu ya, biar nggak lengket satu sama lain. Ini dialasi dengan kertas minyak, lagi kertas minyak kayak gitu ya, kertas minyak biar nggak lengket satu sama lain. Disimpan dalam kulkas. Kalau udah dialasin sama kertas minyak, baru dimasukkan di dalam plastik seperti ini. Baru deh simpan di dalam kulkas, tapi bertahan cuma 1 hari ya, karena nanti akan mengalami perubahan rasa. Oke ya. Nah, Mbak Dita bisa menyiapkan penggorengan. Mbak Is sedang apa? Mau nyetak pastel. Oke, dideketin. Mbak Is itu agak maju gitu loh tangannya kalau praktek. Mbak Is, kalau pastel ini agak tebelan ya. Iya. Kalau kayaknya untuk agak tebal. yang molen ditipisin. Iya. Prosesnya sama, bahannya sama, cuma tebal tipisnya yang beda. Mbak Is deket. Iya. Nah. Saya deket. Iya. Ditutup gitu ya, tutup. Tekan. Mbak Is sudah cuci tangan ya. Sudah. Tekan. Nah, pelan Mbak Is kalau mencubit Mbak Is. Belum. Bu Oh, Fari. belum. Ya. Pencet. Oke. Lipat. Pencet. Lipat. Pelan-pelan guys. Iya. Mirip bikin itu loh, hakau Bu Farin. Iya, sudah ada yang ikut akal ya, pasti paham. Bapak Ibu, kalau saya yang mencubit-cubit itu bentuknya jelek banget Bapak Ibu. Saya nggak pandai mencubit untuk bikin pastel. Beneran. Saya nggak pandai. Wow, cakep ya. Nah, Mbak Is coba tebelnya seberapa? Tolong di zoom. Nah, ini untuk yang pastel tebel ya, seperti ini ya. Gitu. Oke, diisi. Jadi ini isiannya banyak ya Bapak Ibu ya. Kelihatan banyaknya adalah karena kita kasih bihun banyak. Nah, ini sama pastelnya juga gitu, kita goreng 3/4 matang. Apakah pastel yang sudah dimasak, digoreng bisa dibekukan? Bisa. 3/4 matang, artinya 3/4 matang itu Bapak Ibu kita goreng kurang lebih 2 menitan ya, atau kalau kecil-kecil sekitar 1 menitan. Baru setelah itu kita tiriskan, kita tata satu persatu di atas nampan atau loyang, kita bekukan, baru kita kemas. Kenapa harus dibekukan dulu? Agar tidak lengket satu sama lain pada saat di dalam
kemasan. Kalau lengket itu nanti rusak produk kita, karena kalau kita keburu dari beku langsung kita ambil, nanti lengket satu sama lain rusak deh bentuknya. Nah, pada saat kelas nanti akan kita buktikan dari beku kita goreng ulang apakah bisa ya. Nah, molen ini molen apa ini, pastel ini ya Bapak Ibu ya, nggak harus digoreng kok. Kalau pengen menampilkan pastelnya ini di oven juga bisa. Nanti teksturnya beda, penampilannya beda. Biasanya yang di oven itu nggak meruntus ya Mbak Is ya. Tapi kebanyakan orang-orang tuh minta pastel itu meruntus ya Mbak Is ya. Apa itu? Ini loh, penampilannya tuh loh kayak apa, berjerawat, meruntus gitu loh digoreng. Oke, sebagian kita oven, sebagian kita goreng ya, boleh ya. Bisa Farin ada pertanyaan. Iya Bu. Kulitnya yang buat molen nggak dikasih gula ya Mbak? Ada, resepnya ada gulanya, sama. Resepnya jadi satu, ada gula guys. Resepnya jadi satu, ada gulanya ya. Untuk yang sudah tergabung di grup WA bisa dicek yang sudah saya kirimkan di grup WA ya. Bapak Ibu, kelas catering ini untuk yang batch 1 kita laksanakan di tanggal 4, 5, 6 Desember 2022. Untuk yang batch 1 sudah saya tutup karena sudah terdiri dari 100 peserta. Karena kita menyesuaikan dengan kapasitas Zoom. Sengaja kita tidak mau lebih dari itu. Kenapa? Biar lebih maksimal ya Mbak Risma ya. Kebanyakan peserta itu juga ngaruh nanti untuk soal penyimpanan memorinya, untuk memudahkan Bapak Ibu juga. Karena masih banyak yang berminat, maka saya buka batch kedua. Batch kedua ini kita laksanakan di tanggal 9, 10, 11. Materinya sama, jangan khawatir, hanya tanggal pelaksanaannya saja yang beda. Nah, yang kita praktekkan di IG Live ini adalah salah satu dari macam-macam resep yang ada di kelas catering. Kulitnya tidak dikasih garam ya Bu? Boleh, kalau mau ditambahin garam nggak apa-apa. Ini kan sudah ada margarin. Kalau dirasa kurang asin dikit, kurang gurih, mau ditambahin garam nggak apa-apa. Nah, saya terusin ya. Jadi resep yang kita praktekkan di live IG ini adalah beberapa resep yang ada di materi kelas catering. Kenapa sebagian kita praktekkan pada saat kelas? Karena kalau semuanya pada saat live streaming Zoom ini lama, butuh waktu yang sangat lama, sehingga penyimpanan memorinya gede banget. Kasihan Bapak Ibu, nggak semua HP bisa menerima memori yang besar ya. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai akun IG boleh sewaktu-waktu jika ingin mempelajari atau mengulangnya dilihat di IGTV Wira Usaha Kuliner Pangan, atau untuk lebih mudahnya nanti Mbak Risma membantu di save video ini dan dibagikan ke grup ya. Jadi Bapak Ibu ya, jadi jangan khawatir, semua kita praktekkan materinya dan videonya, semuanya kita kirimkan ya. Sebagian yang tidak praktek di live IG berarti dipraktekkan pada saat kelas. Dan pada saat kelas biasanya kurang durasinya 1,5 jam hingga 2 jam. Ini kita simpan video saat saya live praktek, nanti dikirim ke grup WA. Jadi Bapak Ibu setiap sewaktu-waktu bisa membukanya. Nah, ini biasanya yang banyak kejadian ya Mbak Risma ya. HP saya hang, hilang lagi gitu ya. Ini kalau ketika sudah kita share itu alangkah lebih baiknya langsung aja dipindah ke laptop atau ke flash disk gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke pastel. Nah, ini kita ini cetak seperti ini. Kita goreng 3/4 matang atau di oven
baru nanti kita bekukan. Jadi Bapak Ibu, tekniknya di sini yang sangat perlu diperhatikan adalah teknik penyimpanannya ya. Jadi ini kita tata satu persatu, kita bekukan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, untuk ini sistem kayak gini nggak harus untuk jualan catering. Kalau Bapak Ibu memang bisnisnya nggak catering tapi menyediakan menyuplai untuk yang catering, kenapa tidak? Bapak Ibu yang suplai, kamu punya paketan apa untuk snack boxmu? Oh iya, saya punya paketan nih, aku menyuplai kamu pastel sama molen ya, gitu. Nah Bapak Ibu kirim pastel sama molennya bentuk beku, dikemas, mereka ya catering tinggal goreng, jadi mereka nggak ribet-ribet ya Bapak Ibu ya, nggak harus loh semua menu Bapak Ibu bikin sendiri. Kemudian Bapak Ibu ikut kelas catering harus jadi bisnis catering, enggak. Jadi pemasoknya ya, yang suppliernya menjadi suppliernya, menyuplai semua catering itu bisa ya. Jadi diambil beberapa menu, kita pahami teknik penyimpanan dan pengolahannya, kita kirim ke mereka seperti itu ya. Nah ini Mbak Dita menggoreng molen apa? Ada pertanyaan sekali. Kalau saya buat adonan pastel biasanya tanpa gula, jadi nanti harus makan bersama molen. Oh ya, nggak apa-apa, ini gulanya nggak terlalu banyak. Iya, nggak apa-apa. Kalau molen itu agak manis Ibu ya. Kalau molen agak manis. Untuk ukuran gilingan ketebalannya pakai nomor berapa? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Tergantung dari mereknya. Kayak kalau punya saya ini nggak ada ukuran angka. Kayak bentar, kayak gitu. Kalau kayak punya saya ini nggak ada ukuran angka, jadi kita by feeling aja, gitu. Nah ini ya, ini untuk awal. Makin ke bawah agak tipis, makin ke bawah tipisan lagi, tipis gitu. Jadi nanti disesuaikan aja sama mesinnya Bapak Ibu. Kalau ada angka, berarti untuk tipis angka berapa gitu ya. Nah ini untuk yang molen itu tipisnya kayak gini. Nah ini untuk molennya. Suhu minyaknya berapa besarnya? Suhu minyaknya 160-170 derajat Celcius. Kalau pastel diisikan kotokan telur rebus lalu diberikan duratan berapa lama? Nah, kalau untuk telur rebus ini karena
karena isiannya telur itu maksimal adalah 1 bulan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau telur terlalu lama di suhu beku atau suhu dingin, dia biasanya kering. Oke, nah ini Mbak Dita ya sudah goreng. Oke. Oke, sudah 2 menitan ya Mbak Dita ya. Boleh diangkat. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, nggak sampai kecoklatan banget. Biar nanti pada saat kita rebit itu warnanya nggak gelap. Ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu yang belum tergabung, monggo silakan ya. Nanti kalau batch keduanya saya tutup. Saya tuh paling nggak bisa loh lihat kemudian, ya saya ketinggalan kemarin, saya repot. Ya saya paham ya, nggak semua orang itu bisa stay lihat apa terus, saya paham. Tapi saya juga nggak bisa mengendalikan satu orang juga Bapak Ibu ya. Oke, nah ini Mbak Iis sedang apa Mbak Iis? Nah beberapa di oven sama Mbak Iis. Ini contoh kalau semua mau declare pastel sehat gitu ya, jadi nggak usah digoreng. Ya ini digoreng untuk pastelnya. Pastel sama molennya kalau di frozen tahan berapa lama? Kalau di freezer ya bisa tahan sampai 3 bulan. Selama di freezer ya, tidak keluar masuk ya. Selama di freezer. Jadi usahakan kalau sudah dikeluarkan dari freezer, jangan dimasukkan lagi ke dalam freezer. Udah dikeluarkan, udah ditowing, dimasukkan lagi. Nanti pengaruh pada keawetannya juga. Nah, jadi nggak sampai warnanya kecoklatan banget ya. Oke, Mbak Iis, untuk ovennya di suhu berapa? Itu saya pakai suhu 100 100 ya, biar warnanya nggak ngebrown banget ya. Kita pakai berapa menit Mbak Iis? Itu tadi saya setel 15 menit. 15 menitan, oke. Nanti ini kalau nggak nyampe, nggak apa-apa, besok ya kita liatin hasilnya dari ini ya. Besok kita contohkan cara pengemasan untuk pastel sama moldnya ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu monggo silakan segera gabung. Kelas catering murah ini kita laksanakan, kenapa? Karena banyak banget permintaan dari teman-teman, banyak pebisnis catering itu yang kewalahan pada saat ada order banyak, mereka nggak tidur dan butuh karyawan yang sangat banyak. Kemudian nggak pandai masak, akhirnya mengandalkan tukang masak. Kalau mengandalkan tukang masak yang pintar, gajinya gede. Oke Bapak Ibu, ini untuk harga early bird-nya masih berlaku untuk yang batch 2 sampai tanggal 3 Desember ya. Tapi kalau seumpama sebelum tanggal 3 Desember kuotanya udah penuh, saya tutup. Jadi kita sampai batch 2 aja dulu.
Oke. Nah, itu sudah ya. Nah, ini apa? Harusnya pada saat goreng sendiri aja ya untuk minyaknya molen sama apa itu? Ini tadi pisangnya Habis kena molen ya harusnya. mateng, Nah, harusnya sendiri-sendiri ya. Karena Iya, kena tadi pisang ya. Pisangnya pisangnya juga terlalu karamel. matang. jadi keluar karamelnya. Jadi warna pastanya kurang cakep deh. Cantik. Hui. Nah, seperti ini kita goreng 3/4 matang. Kita tata satu persatu seperti ini ya. Kita tunggu dingin dulu, baru kita masukkan ke dalam freezer. Sebetulnya untuk membekukan tidak harus nunggu sampai besok, kelamaan Bapak Ibu. Tapi saya tetap harus sampai besok, nggak saya kemas malam ini karena saya harus mencontohkan kepada Bapak Ibu. Jadi untuk membekukan ini cukup dibutuhkan waktu sekitar 2-3 jam. Jadi gini, kita simpan ke dalam freezer. Kalau dirasa 2 jam sudah beku semuanya, baru kita kemas ke dalam plastik. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini kita masukkan ke dalam freezer, kita bekukan. Besok kita contohkan untuk cara mengemasnya. Untuk yang oven, kita tunggu sampai matang. Jadi nggak mungkin ya karena lama. Besok kita tunjukkan hasil dari oven. Ada pertanyaan? Kulit pastelnya kok nggak merekah-rekah gitu ya Mbak? Karena ini Mbak Iis kecil, ukurannya kecil. Ini bukan pastel yang kulitnya kayak puff pastry ya Bu ya. Sekarang kan lagi ngetren itu loh Bu Farin, yang kulitnya pastel itu yang kayak puff pastry. Mumbluk gitu ya, Heeh. mengembang. Ini pastel yang jadul Bu, yang bukan tren sekarang ya. Ya. Jadi ini kulitnya murah ya. Kenapa dinamakan murah? Karena kita bikin sendiri kulitnya dan bahannya murah, HPP-nya murah. Tapi kalau yang mengembang, yang sekarang jadul, Yang yang sekarang jadul, yang modern itu itu ada tambahan bahan khusus, dan untuk proses pembuatan kulitnya itu biasanya kalau yang minta yang kayak puff pastry itu kulitnya itu proses pembuatan kulitnya agak lama Bu. Jadi kita lipat bolak-balik, jadi nanti teksturnya bisa kayak kayak bikin pastry. Iya. Ya. Jadi dilipat, dimasukkan kulkas, keluar lagi, lipat lagi. Kulkas lagi, keluar lagi, lipat lagi, Ini tadi kulkas kan lagi. saya sekali adon langsung saya giling, saya cetak bulat-bulat jadi kulit pastel, langsung saya cetak. Jadi jenis kulitnya ya yang membedakan ya. Dan ini juga pengaruh, nggak kelihatan rekah karena agak kecil juga ya. Iya. Bu, untuk mengetahui berapa lama masa simpan tiap produk itu bagaimana caranya? Gimana? Untuk tahu berapa lama masa simpan produk. Biasanya gini Bapak Ibu, kalau di sini bahan-bahannya tidak ada telur itu yang bikin tidak awet. Kalau telur itu 1 bulan. Kita riset kami 1 bulan ini telur sudah mengering teksturnya ya. Tapi kalau tidak ada telur aman aja hingga 3 bulan, asal freezernya suhunya bagus, produknya tidak keluar masuk ya. Jadi saya paham kenapa ini bisa dinamakan sampai 3 bulan. Kita sudah riset ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di situ ada bahan telur itu tidak bisa lebih dari 1 bulan. Ada lagi pertanyaan? Oke Bapak Ibu ya, sampai jumpa besok ya. Jangan lupa pukul 18.30 WIB. Besok kita share lagi resepnya di grup WA. Ya, yang belum gabung segera gabung. Langsung saja hubungin adminnya. Oke? Baik, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Sampai jumpa besok 18.30 WIB. Dari saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.